Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akila Zafira dari program studi farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara pengobatan mandiri osteoporosis pada lansia. Pengobatan mandiri adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan dengan menggunakan obat-obatan yang dapat diatasi tanpa pengawasan dari dokter. Selanjutnya, Kaseto mengatakan bahwa osteoporosis bisa dicegah dengan prinsip gembira, yaitu gerak, kemudian ada emosi cerdas, lalu ada makan dan minum, kemudian ada bersyukur, lalu ada istirahat, kemudian ada rukun, dan juga ada asupan nutrisi. Kemudian, osteoporosis adalah suatu penyakit sistemik yang ditandai oleh menurunnya kekuatan tulang, sehingga tulang sendiri gampang sekali mengalami patah. Kemudian, osteoporosis sendiri rentan dialami oleh pasien yang sudah lanjut usia. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi osteoporosis. Yang pertama ada faktor usia, di mana wanita yang sudah menopause sudah memproduksi hormon estrogennya sudah berkurang, sehingga faktor pembentukan tulangnya semakin berkurang. Yang kedua ada faktor konsumsi obat-obatan. Di sini faktor konsumsi obat-obatan yaitu yang mengandung kortikosteroid dalam jangka yang lama seperti obat asma, lupus, dan lain sebagainya. Kemudian faktor gaya hidup yang kurang sehat seperti minuman beralkohol dan juga merokok. Selanjutnya ada gejala yang dialami osteoporosis, yaitu gejala yang timbul pada wanita yang usia 51-75 tahun, di mana gejala ini bisa dialami lebih cepat ataupun bisa dialami lebih lambat. Gejala-gejalanya adalah yang pertama nyeri sendi dan tulang, kemudian ada deformasi atau perubahan bentuk tulang seperti kifosis, dan juga ada patah tulang. Yang keempat ada kerangka tulang yang memendek, kemudian ada nafsu makan menurun, dan juga ada sesak napas. Selanjutnya ada pencegahan osteoporosis. Yang pertama ada pencegahan secara primer. Pencegahan ini merupakan pencegahan tahap awal, di mana dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan osteoporosis, baik secara genetik atau secara faktor lingkungan. Yang kedua, ada pencegahan sekunder, yaitu pencegahan yang dilakukan karena sudah terjadi osteoporosis dan dapat dicegah agar tidak mengalami keparahan. Selanjutnya, ada pencegahan tersier. Pencegahan ini dilakukan untuk menghambat persebaran osteoporosis yang ada dalam tubuh dan juga untuk mengaplikasi penyakit yang lain. Ini dilakukan dengan cara salah satunya dengan pendeteksi dini osteoporosis. Selanjutnya untuk pencegahan tersier ini diantaranya konsumsi kalsium yang lebih banyak lagi, kemudian untuk hormon terapi suli atau TSH, kemudian mengkonsumsi kalsitonin, dan juga rutin memeriksa diri ke dokter. Selanjutnya ada pengobatan osteoporosis. Pengobatan osteoporosis ini ada dua, yaitu non-hormonal dan juga hormonal. Non-hormonal ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pemberian suplemen vitamin D dan juga kalsium yang berfungsi untuk menjaga keretakan pada tulang dan juga menjaga kepadatan tulang sehingga mencegah terjadinya pengeroposan. Selanjutnya ada pemberian bifosfonat yang berfungsi untuk menjaga kepadatan tulang dengan cara melambatkan pemecahan jaringan tulang. Selanjutnya hormonal yang dilakukan dengan beberapa cara, yaitu terapi hormon estrogen yang dilakukan untuk wanita yang telah mengalami menopause dan rentan sudah mengalami osteoporosis. Selanjutnya ada selektif estrogen reseptor modulator. Obat ini bekerja secara aktif dalam mencegah kepadatan tulang dan juga sekaligus mencegah risiko tulang patah.
Kemudian ada terapi hormon testosteron, di mana ini dilakukan pada pria yang mengalami kondisi hipogonadisme. Selanjutnya ada konsumsi obat penumbuh tulang dan juga pemberian kalsitonin. Untuk pemberian kalsitonin ini, hormon yang berfungsi untuk menguatkan kepadatan tulang. Hormon ini akan bekerja secara aktif untuk menghambat kerja sel yang melemahkan tulang. Baik, sekian penjelasan mengenai pengobatan mandiri osteoporosis pada lansia dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.